Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa hadir di rumah keluarga besar almarhum Bapak Teguh Supriyaji bin Bapak Sadono, yaitu putrinya ya Bunda Ria Anggraini bersama Bang Ardi selaku suaminya. Kita semua hadir di sini dalam rangka untuk kita mendoakan almarhum Bapak Teguh yang pada hari ini genap 7 hari. Kalau biasanya malam ke-7, kalau ini sore ke-7 Pak ya. Ini baru ini saya tahlilan sore hari Ustaz. Alhamdulillah nggak apa-apa. Namanya mendoakan tuh kapanpun, anytime, mau pagi, sore, siang, malam, yang penting keikhlasan kita. Yang pernah kita sampaikan, idza shallaitum ala hadal mayyiti fakhlisu lahu du'a. Ketika engkau tidak menyolatkan ini mayat, bermakna mendoakan. Jadi bisa waktu menyolatkan, juga mendoakan, termasuk tahlil seperti ini berarti kita mendoakan. Fakhlisu lahu du'a. Maka ikhlaskan baginya apa doa-doa kita ini, karena doa orang yang masih hidup memang sangat ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Bukan cuma doa anaknya, namun juga doa tetangganya, teman-temannya, orang terdekatnya, siapapun itu semua nyampe kepada almarhum dan almarhumah yang kita kirim doa itu. Jadi nggak mesti anaknya, terutama anaknya pasti ya, anaknya yang paling utama. Karena alhamdulillah kita semua bisa hadir, bisa mendoakan sahabat kita, tetangga kita, orang tua kita, Bapak Teguh Supriyaji bin Bapak Sadono. Hadirin para jamaah dan sekalian, mohon izin, mohon maaf, memang sedianya, seyogianya kalau acara tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu biasanya selalu ada tausiahnya. Mengapa? Yaitu sunnah-sunnah saja sebenarnya, namun tetap kita isi biar ada nasihat ilmu yang bisa kita dapatkan. Gitu ya. Selain mendoakan juga kita mendapatkan ilmu yang bisa kita ambil gitu. Sudah sering kita katakan bahwa setiap kita mendengar peristiwa kematian, ibu-ibu bapak sekalian, maka apa yang kita ingat? Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa izzah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kalau ada teman kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, dan macam-macam cara meninggalnya, bentuknya macam-macam. Mereka Hak kemarin nggak ada kabar sakit ya Bu ya, nggak ada kabar sakit, nggak ada apa-apa, di kamar tidur enak. Ikang Fauzi suaminya masuk kamar, lihat kenapa sih istriku kok lemes, kaku gitu, ternyata sudah nggak ada nyawanya, nggak diduga kematian. Ada yang sakit dulu lama baru meninggal dunia, ada yang gara-gara minum kopi Pak, ada minum kopi keselak meninggal dunia, ada juga macam-macam. Itu semua terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas hadirin para jamaah, kita semua yang masih hidup ini harus siap-siap, pasti suatu saat akan kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa yang membuat kita ini sangat fokus sampai nggak bisa kita memperhatikan yang lain-lain. Mata kita hanya mandangin tamu itu saja. Sibuk kita, sangat-sangat sibuk menerima tamu tersebut. Ini tamu eksklusif, lain daripada yang lain. Kalau tamu namanya tamu-tamu manusia ya, sesama kita, sebanyak apapun tamu kita nggak kan, kita masih bisa ngeladenin. Kita punya hajat misalnya, hajatan ngundang 1000 orang, bikin undangan 1000 nih ya, berat nih 1000 undangan, itu hajatan mantu, pernah mantu kan ya. Kita masih bisa ngatasin, gampang bikin panitia, nanti bagian kopi, bagian baksonya, bagian ini beres deh, selesai. Acara seperti ini, maulid, ngundang berapa ribu orang, ya, kita masih bisa ngatasin, enteng, kita bisa bentuk panitia macam-macam. Namun kalau tamu yang ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tamu cuma atuk, namun kita nggak bisa bergerak, mata kita ini tertuju kepada tamu itu terus. Diajak ngomong aja udah nggak bisa, nggak fokus, hanya kepada tamu yang datang itu. Siapa dia? Tamu itu adalah malaikat Israel atau malaikat maut. Ketika datang kita udah sangat-sangat sibuk. Itu semua pasti akan ngalami. Kita akan kedatangan tamu. Nggak tahu namanya kita kedatangan tamu. Itulah namanya kita sudah mendekati ajal kita. Kafabil mauti wa idah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Kita dinasihatin. Semua pasti akan kedatangan tamu, malaikat maut atau malaikat Israel. Usia berapapun, nggak peduli anak kecil, nggak peduli remaja, nggak peduli tua, nggak peduli cantik, nggak peduli jelek, nggak peduli apapun, semua manusia pasti akan mengalami namanya
kematian, didatangi tamu malaikat Israel atau malaikat maut. Itu namanya gerbang kematian. Setelah mati meninggal dunia, maka kita akan pindah ke alam barzah. Ibu-ibu, ada yang pernah lihat alam barzah? Belum ya? Bukan gede-gede ini takut ya. Belum. Saya juga belum, Bu. Alam barzah ya. Itu di alam barzah nunggu lama, nunggu terjadinya apa? Yaumil kiamah, hari kiamat. Ketika hari kiamat datang baru nih semua orang meninggal dunia dibangkitkan kembali, hidup lagi. Semua hidup di padang mahsyar, Ibu. Berkumpul di sana padang mahsyar. Itu saat-saat yang sangat menegangkan. Ini kalau kita nggak takut, masya Allah. Dikisahkan di padang mahsyar itu panas sekali. Katanya matahari digambarkan jaraknya cuma 1 hasta, 1 jengkal. Matahari dengan kita. Kemudian petir menggelegar. Semua dalam kondisi takut itu di padang mahsyar, menunggu akan diadakan namanya pengadilan ilahi. Itu namanya yaumil hisab. Itu ribuan tahun, bukan cuma sehari 2 hari seminggu, bukan. Ribuan tahun kita menunggu yaumil hisab. Satu persatu dipanggil, ibu-ibu. Dipanggil enak kalau berdasarkan abjad. Ya, yang namanya A dulu panggil nih siapa ini? Agus. Ya, Agus ini. Duluan. Andi, siapa nama Andi? Duluan nih ya, A dulu. Enggak berdasarkan abjad nih. Kalau itu enak kita ya. Namanya T, J, Joko belakangan ya. Saya belakangan ngumpet dulu. T, Trioga belakang dulu. Enggak bisa. Huruf abjad dulu. Ani duluan A. Enggak. Nanti dipanggil atu-atu. Itu namanya yaumil hisab. Nah, selama masa menunggu itu ibu-ibu semua, bapak, itu semua takut sampai digambarkan begini nih. Saking takutnya digambarkan Rasulullah, orang yang hamil bisa keluar sendiri bayinya tanpa bantuan dokter. Saking takutnya bayi merosot. Udah lupa siapa anak siapa, udah lupa semua. Sampai keinjek-injek anak bisa begitu. Saking takutnya semua mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat menunggu yang sangat genting itu, hadirin para jamaah, ada 7 golongan manusia yang merasa aman-aman saja di padang mahsyar. Jadi ketika orang pada bingung kalut nih, bagaimana petir menggelegar, panas sampai keringat mengucur. Bagaimana nasib kita ini? Ada 7 golongan yang merasa nyaman, enak-enak saja. Yang lain pada panik, dia tenang-tenang saja. Tenang sambil rokokan, ngopi ya, tenang ya, dah malaikat teman kita katanya. 7 golongan manusia. Siapa saja itu? Ini saya buka hadisnya. Ada 7 kelompok manusia yang mana dia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat itu tidak ada lagi pertolongan atau naungan selain pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kelompok imamun adil. Kelompok manusia yaitu pemimpin yang adil. Waktu hidup di dunia dia jadi pemimpin, jadi presiden, jadi menteri, termasuk pemimpin. Sampai ketua RT pun pemimpin, ketua takmir masjid juga pemimpin. Semua al-imamu adil. Dia adil dalam menjalankan pemerintahannya. Dia adil dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia. Wah, saya selaku pengurus masjid tentu saya harus amanah. Saya harus begini, harus kita makmurkan masjid. Itu benar pemimpin yang adil. Presiden juga begitu, mikir rakyatnya. Rakyatnya sudah makan belum? Jangan cuma mendingi perutnya sendiri. Kalau pemimpin cuma mikirin perutnya sendiri nih, ya, yang penting kita kenyang dah. Gaji banyak, masih korupsi, makan uang rakyat. Ya, itu namanya pemimpin yang tidak adil. Nah, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan pemerintahannya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia dapat naungan. Di padang mahsyar tenang saja. Orang lagi tegang, lagi kalut, lagi bingung, dia sambil nyantai ngopi rokokan di warung kopi. Itu pertama, al-imamun adil. Yang kedua apa? Wasya'bun nasya' fi ibadatillahi ta'ala. Yaitu remaja. Nih, ada remaja-remaja ini yang senantiasa dia taat beribadah pada Allah. Mulai remaja dia nggak pernah fasik, nggak pernah maksiat. Terus terjaga ini. Terjaga terus sampai tua, akhirnya husnul khotimah, dia nggak pernah bermaksiat. Kalau kita udah tua mungkin pernah berbuat dosa ya banyak tobat dah kalau kita mah ya Bu ya, kita sering karaoke banyak tobat dah. Nggak apa-apa, karaoke emang dosa ya kagak ya Bu, hiburan kok.
Artinya kalau kita sudah terlanjur mungkin masa lalu kita pernah banyak dosa, ada peluang-peluang lain masih banyak. Ini kan peluang bagi yang remaja yang tidak pernah berbuat dosa, gak pernah fasik, ibadah terus, maka termasuk dia kelompok yang nanti akan tenang-tenang saja ketika di padang mahsyar. Yang lain sedang panik. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah ini orang laki-laki maksudnya ya, yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah ini laki-laki, kalau ibu enggak ini, khusus laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya apa? Namanya sholat kalau nggak di masjid kan nggak enak, nggak resep kayaknya ya Ustaz ya, kayaknya sih gitu. Nah ada yang malas juga, memang manusia, namun selalu terpaut nih salah contoh nih guru kita ya, Abah Nimar luar biasa. Beliau sangat istiqomah, yang muda-muda apalagi belum datang beliau udah adzan, nggak malu yang muda-muda nih Ustaz yang udah tua aja langsung di sini ada. Ini rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, bukan cuma sholat doang, memakmurkan masjid diisi dengan taklim, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif di masjid, di musola, maka dia termasuk masuk kategori orang yang mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di padang mahsyar. Tenang-tenang saja Pak, nunggu pengadilan ilahi, dipanggil nih, siapa ini si fulan, maju diadilin, dosanya dilihatin. Ini semua anggota tubuh kita ini ngomong, kita nggak bisa bohong. Kalau bahasa filmnya apa, bohong hidungnya mancung, Pinocchio kan gitu, hidungnya langsung monyong hidungnya kalau bohong. Di sana semua ini ngomong, kita mau bohong nggak jadi tangan ngomong, iya tangan saya pernah mencuri dulu, oh iya mulut saya dulu pernah suka menggibah, suka jelekin orang-orang nih, mulut saya nih ngomong sendiri, nggak bisa kita cegah. Oh iya ya Allah, pasti begitu. Yang ada mengaku saja, saya suka mencela, suka mencaci maki orang lain, suka memfitnah, suka menggibah dan lain sebagainya. Semua akan menjadi saksi anggota tubuh kita. Oh iya ya Allah, kaki saya ini dulu males banget kalau suruh ke masjid, kalau ke tempat kongko enak ini, rajin dah. Ada kafe gitu. Wah lagunya janda yang mana, janda yang mana, aduh langsung kakinya kayaknya gesit banget. Dan kalau Allahu Akbar, tak dulu masih sebatang enak banget. Tanggung kopi masih setengah. Ini contoh, artinya yaitu manusia, kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang gampang lalai. Saya sendiri kadang-kadang lalai, kadang khilaf, kadang-kadang begini, biasa manusia ya kan. Yang penting selama masih hidup, sebelum kedatangan tamu, saya bilang tadi ibu-ibu bapak-bapak sekalian, sebelum kedatangan tamu malaikat yang tadi kita sangat fokus itu, ada kesempatan kita untuk bertobat. Banyakin baca ini bapak ibu yang pernah saya sampaikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Tadi yang dibaca oleh Ustaz di tahlil itu oleh ulama disusun dalam susunan bacaan tahlil. Maksudnya apa? Biar kita terbiasa baca itu. Doa itu luar biasa Ibu. Itu MOU kita dengan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan, jangan azab kami ya Allah, jangan hukum kami ketika kami lalai, kami berbuat dosa. Loh, kita belum berbuat dosa sudah minta pada Allah agar kita diampuni sebelum kita berbuat dosa nanti ketika lalai. Apa kata Allah? Naam, ya, deal, enak. Sering baca doa itu, maka ketika kita lalai, kadang-kadang kita cerepet maksiat dikit yang namanya manusia, insya Allah nggak jadi tulis oleh malaikat raqib, nggak jadi dosa, maksudnya gitu. Itu enaknya kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadiah Allah kepada Nabi. Jadi Rasulullah seneng banget nih. Ukti itu khawatim suratil Baqarah. Aku ini oleh Allah dikasih hadiah akhir surat Baqarah yang tadi saya baca itu. Itu hadiah Allah kepada Nabi Muhammad agar kita banyak baca. Kenapa? Agar kita selamat dari adab Allah, sehingga nanti di surga umatnya Nabi Muhammad semua masuk surga. Rasulullah bangga. Karena apa kata Rasulullah? Aku nanti pengen di surga nanti umatku yang paling banyak masuk surga dibanding dengan umatnya Nabi Musa, dibanding umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak masuk surga.
Itu keinginannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya, hafal doanya enggak itu tadi? Itu Quran. Kalau nggak hafal saya catetin, ya. Saya catetin sekali catat 100.000. Hitungan banget ilmu kagak ya. Robbana akhirat tadi ya. Itu akhir surat Al-Baqarah. Baca khususnya setelah maghrib. Bagusnya. Namun kapan pun boleh. Dikit lagi kita lanjut ya. Nomor berapa tadi ya? Nomor 3 ya. Rajulun qalbu fi masjid. Nomor 4. Wa rajulan intahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, ya ini penting ya. 2 orang atau sekelompok orang yang berkumpul bergaul karena Allah Subhanahu wa taala fillah. Jadi kalau kita bergaul berkumpul niatnya adalah mencari ridho Allah. Ngaji, kemana bekerja, mencari ridho Allah. Maka dia termasuk kelompok orang yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar. Singkat saja terusnya yang kelima, wa rajulun da'ashu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nih, laki-laki ya yang digoda oleh wanita. Udah duduk aja Ustaz Mirza, kalau tak langsung dah salaman nanti ya. Itu tak ada begitu, nggak boleh salaman, boleh muter, apa ya? Selanjutkan kelompok yang ke 5 tadi, laki-laki yang digoda oleh wanita cantik bangsawan lagi. Coba kalau kita digoda jande kaya gimana Ustaz terus nih? Ada jande kaya seneng sama kita, godain, kira-kira bagaimana? Nah ini nikahin ini enak aja. Lah ini kalau kita pasti nggak kuat ya digoda. Pak Joko tanya deh, pasti nggak kuat nih. Janda kaya sawahnya lebar, coba ya kan di Lampung udah punya. Ini ada laki-laki digoda oleh perempuan cantik dan bangsawan. Fakola, dia berkata, ini akhafullah. Saya takut pada Allah, takut berbuat zina, nggak mau tergoda oleh godaan wanita tadi itu. Lah orang seperti itu sangat cintai Allah. Nanti di sana dia mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar, tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin, tidak merasakan takut, nyantai-nyantai saja. Saat yang lain kepanik takut menghadapi pengadilan ilahi yaumil hisab itu. 2 lagi tanggung. Yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini wa rajulun tasaddaq. Nah ini orang yang bersedekah bisudakotin dengan sedekah, dengan satu sedekah ya. Ada sedekah nih termasuk di Bundaria ini saat ini sedekah ya, sedekah untuk orang meninggal dunia yang kita bahas kemarin. Di orang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekah itu, namanya sedekah rahasia, sedekah siri, nggak ngomong-ngomong. Jadi kalau sedekah itu diumpetin ya Ustaz ya. Cuma jangan begini nih cara rahasia nih ya. Ada musola nih, Kong Demar mau lagi bangun musola, panitia ngelis, siapa yang nyumbang musola nih? Oh saya 1 juta, namanya hamba Allah, karena rahasia takut disebut namanya hamba Allah. Siapa lagi si Fulan? Nah, begitu panitia nyebut nih 1 juta hamba Allah si Fulan, dia belakangnya bisik-bisik, tahu nggak kamu hamba Allah itu saya, nggak usah ngomong ya, hamba Allah saya, sama aja ngomong-ngomong itu bukan rahasia. Artinya betul-betul dia ikhlas karena Allah, diumpetin sedekahnya. Sampai digambar Rasulullah, hatta la ta'lama shimaluhu. Sampai ini tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, nggak lihat. Kanan ngasih, kiri nggak lihat. Ibaratnya seperti itu, saking dia ikhlasnya rahasia. Namun bukan berarti kalau kita sedekah dengan terang-terangan nggak bagus, nggak. Mau rahasia, mau terang-terangan tetap aja bagus. Ya Bu ya. Ya nanti yuk kita rame kita sedekah infak. Nih mumpung momen maulid ibu-ibu ya. Nih momen maulid, insya Allah nanti majelis kita akan mengadakan peringatan maulid Nabi tanggal 23 Oktober insya Allah. Kalau di musola tanggal berapa Kong? 13 ya? Ya kita 23 Oktober. Ayo kita rame-rame berjamaah berinfak. Mau rahasia boleh, diam-diam pada saya Pak Ustadz juga ya. Nggak usah ngomong-ngomong ya, saya ngasih 2 juta nih, nggak apa-apa gitu. Mau terang-terangan ini 5 juta, terang-terangan alhamdulillah ya kan gitu. Niatkan karena Allah, insya Allah cash and carry untuk maulid langsung Allah balas. Nah 23 ini sebelum acara kita mulai, nggak usah sayang. Saya udah pengalaman berkali-kali, saya sedekah sekian, nggak lama dibalas sama Allah.
Itu janji Allah kalau kita memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin kita orang Islam, umatnya Nabi. Ini maulid, peringatan maulid kok pelit, nyumbang kok cuma cepet, rugi ya. Ini bukan provokator, bukan provokator, bukan. Kita ngajak kebaikan. Kalau ada rezeki banyak, kenapa sedikit kita sedekahkan gitu maksudnya? Ya semampu kita ya. Nah kita ini kita adalah apa? Memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang yang bersedekah tersebut baik dengan rahasia, terutama rahasia tadi itu, maka dia masuk kelompok orang yang mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fadaqat ainahu. Orang yang beringat, berzikir, menyebut Allah di waktu malam sendirian dengan benar air mata. Malam-malam jam 1, jam 2, jam 3 bangun, tiba-tiba dia ingat tentang dosa-dosa di masa lalu. Dulu waktu muda, jangan jauh-jauh dah. Seminggu yang lalu saya kayaknya berbuat dosa begini, saya begini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nangis, air mata menetes, menyesal atas perbuatannya. Nggak pakai sholat nggak apa-apa, yang penting bangun nggak bisa tidur nih sambil nonton TV, terus ngomong pelan aja, ya Allah saya banyak dosa, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim. Netes air mata, maka dia sangat dicintai oleh Allah dan masuk kelompok tadi itu 7 golongan yang mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi, nggak ada ketakutan, nggak ada kepanikan di padang mahsyar. Dan insya Allah huiru hisab, tanpa dihisab masuk surga. Itu hati para jamaah ya. Jadi nasihat kita seperti itu. Alhamdulillah kita semua bertemu dengan wasilah kita dalam rangka 7 hari Bapak Teguh Supriyaji bin Bapak Sadono, keluarga Ibu Rianggra ini, sehingga kita bisa saling berbagi nasihat kebaikan ini. Mudah-mudahan semakin memotivasi kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk doa maulid sekaligus doa taklil pada alus mata kembali. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.